channel Poros Jurnalistik Semancik. Hari ini kita kedatangan narasumber yang memenangkan lomba bahasa Arab tingkat provinsi dan akan lanjut ke nasional. Nah, sebelumnya ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, dari itu, perkenalkan nama saya Rikanda Putri sebagai host baru di Poros Jurnalistik Semancik. Dan narasumber kita, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Deden Firdaus dan saya yaitu pelajar dari SMAN 1 Cikande yang duduk di kelas 11E. Nah, jadi Kak Deden bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman kakak untuk lomba Olimpiade Bahasa Arabnya? Oke, dari awal banget, saya pertama itu ikut lomba pas kelas 10. Saya masih duduk di kelas 10 di semester 2. Kalau nggak salah itu di bulan Mei. Di bulan Mei itu udah ada yang namanya seleksi. Jadi sekolah ngadain seleksi buat lomba Olimpiade Bahasa Arab generasi ke-8. Saya masuknya ke generasi ke-8 dari sebelum-sebelumnya. Nah, dari situ sekolah pas nyeleksinya itu jadi dibagi tiga seleksi. Yang pertama itu seleksi buat yang baru terdaftar atau yang ingin, dan yang kedua itu rekrutan, sama yang ketiga juga rekrutan. Jadi ibaratkan yang pertama itu siapa yang mau aja, karena kemungkinan banyak yang bakal ikut pas di lombanya itu. Nah, ternyata dari minggu tersebut, dari pas minggu itu ternyata yang ikut pas seleksinya itu ternyata dikit, karena emang kurang peminat dari Olimpiade Bahasa Arabnya sendiri. Karena mungkin ya orang-orang yang minat atau bahkan mau seleksi di Olimpiade Bahasa Arabnya itu pasti dia rata-rata lulusan dari pesantren. Karena jujur saya sendiri juga lulusan dari pesantren. Nah, di minggu keduanya itu diambillah dari rekrutan. Rekrutannya itu diambil dari seluruh kelas yang mana terdatanya itu orang yang di pelajaran bahasa Arabnya itu mendapatkan nilai yang cukup tinggi. Dari situ masing-masing gurunya menanyakan satu persatu siswanya buat diajak, mau ikut lomba nggak nih, mau ikut lomba. Kalau misalkan mau, nanti hubungin, nanti ada jadwal seleksinya. Nah, dan minggu ketiga juga sama, dan saya posisi masuk itu di seleksi yang ketiga, yang terakhir. Jadi kalau misalkan yang pertama udah selesai, yang kedua udah selesai, itu nilainya langsung masuk ke guru bahasa Arabnya sendiri. Nanti hasil akhir nilainya itu bakal dibagi lagi, siapa yang paling tertinggi dan siapa hitungan menit tercepatnya. Jadi di waktu juga, kalau misalkan nilainya ada yang sama, tapi ngelihat dari waktunya ternyata masih cepetan dia yang kepilih. Oh gitu ya Kak. Tapi kenapa sih kakak kok mau gitu pengen ikut lomba bahasa Arab ini? Jujur kalau saya sendiri itu mau ikut lomba bahasa Arabnya itu karena satu, di basic saya di sekolah ini nggak jauh-jauh dari ilmu-ilmu yang saya dapat dari pondok pesantren, dan yang kedua itu saya mau ngincer sertifikat yang emang sertifikat perlombaannya itu ketika kita memenangkan perlombaannya itu benar-benar kepake, dan emang udah terbukti dari angkatan sebelumnya yang mengikuti lomba-lomba demikian, entah itu bahasa Arab ataupun OSN yang lainnya. Nah, di situ sertifikatnya memang benar-benar terpakai. Jadi ibaratnya kalau misalkan saya mau ikut itu selebihnya karena cuma ngincer sertifikat, jadi saya tertarik nih, lumayan ngelihat orang-orang pada sukses, pada enak, mau daftar kemana-mana, ada yang daftar ke UI, ada yang daftar ke Akpol. Jadi pakai sertifikat itu doang, selain jalur rapot gitu kan, jalur rapot pas nanti kelas 12-nya lulus. Nah, ternyata bisa tuh lewat jalur prestasi. Mau jalur prestasi yang dari perlombaan gitu ternyata kepake, dan ngelihat sendiri dari orang-orang sebelumnya yang pernah daftar ke UI itu cuma ikut perlombaan, abis itu menang sertifikatnya. Kalau misalkan ditanya dari pihak sananya apa bukti kalau misalkan pernah ngikutin lomba, tunjukin sertifikatnya,
otomatis langsung ke daftar masuk. Aku mau tanya juga, gimana cara kakak mempersiapkan diri untuk mengikuti lombanya? Persiapan diri pas ngikutin lombanya. Oke. Jujur pas awal ngikutin lomba itu saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena saya nggak nyangka kalau misalkan saya ngiranya di sekolah ini masih lebih banyak saingan yang dari pondok pesantren lain. Saya kira juga, wah nggak pede nih kalau misalkan bakal lolos. Saya ngiranya juga, saya ngerjainnya cukup lama, ngambil berapa menit, 30 atau berapa ya, 30 menit, dikasih waktu 1 jam. Nah dari situ saya mikir kalau misalkan, ngelihat dari soalnya aja cukup susah, kalau misalkan saya keseleksi, alhamdulillah di angkatan saya sendiri ada yang masuk ke Seman 1 Cikande ini kan lewat jalur non prestasi, itu lewat tahfiz. Nah di tahfiznya itu bahkan sendiri 30 juz dia hafal. Jadi itu kan saya langsung insecure dong, otomatis insecure kalau misalkan saya mau ikut juga, pede nggak ya? Nah, saya nunggulah beberapa minggu kemudian. Nah, beberapa minggu kemudian muncullah hasil seleksinya. Dari situ guru bahasa Arabnya itu ngasih sendiri nilai seleksiannya. Saya kaget, nilai saya paling tinggi. Padahal saya ekspektasinya, ngelihat dari orang-orangnya aja, saya ngelihatnya dari ketelitian orang ngerjainnya, mereka serius banget. Saya aja pas ngerjain kadang saya seleksi sama teman saya, kayak saya masih bercanda-bercanda, ketawa-ketawa malah, udah belum, kayak saya gitu-gitu. Tapi emang pada dasarnya saya ngerjain udah selesai gitu posisinya, cuma ya masih ke bawah santai aja dan nggak ngarep buat lolos juga. Tapi nggak nyangka aja gitu kalau misalkan bisa lolos dan nilainya tertinggi. Kebetulan nilai saya itu kena berapa ya, 69, sisanya di bawah saya 50. Gede banget kak. Ya kayak misalnya saya aja nggak nyangkanya tuh karena emang masa dari niat saya aja yang nggak niat tiba-tiba kepilih gitu kan. Saya ngerasa, kalau misalkan saya udah kepilih gitu, saya nggak berani lagi buat main-main. Jadi selagi udah kepilih, di situ saya serius. Kalau misalkan udah kepilih, di situ kita perjuangin sampai kita dapetin hasilnya yang baik. Kalau misalkan dari situ aja kita masih bercanda atau nganggapnya remeh banget, di situ kita ibaratkan nggak ngehargain yang lain. Masa kita kalau misalkan udah kepilih, tapi kitanya masih main-main dan nganggep remeh banget, sedangkan di sisi lain ada orang-orang yang mau ngedapetin di posisi saya gitu. Jadi selebihnya dari situ saya mulai belajar bimbingan sama guru bahasa Arabnya sendiri. Kebetulan guru bahasa Arabnya sendiri itu bukan dari guru bahasa Arab yang ngajar di kelas saya, itu ngajarnya di kelas lain ada. Nah dari situ saya kenalan sama beliau namanya Bu Dini. Mulai daftar, mulai ditentuin jadwalnya nih, di hari ini kita bimbingan. Oke siap, di hari ini kita bimbingan. Nah dari awal bimbingan itu saya ngerasa waktu saya pasti bakal kepotong. Saya ngerasa kalau misalkan saya nggak bisa bagi waktu, saya pasti bakal jadi orang yang kebanyakan agenda atau kebanyakan kerjaan tapi nggak dikerjain semua. Bisa jadi cuma ngerjain beberapa doang. Nah dari situ udah teratur lah jadwalnya, bimbingan terus sampai hamin seminggu sebelum lomba di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten itu saya udah masuk waktu-waktu yang mepet banget. Dari waktu belajar sekolah di hari-hari biasa itu waktu saya kepotong. Baru satu pelajaran masuk sekolah saya langsung dispen. Begitu terus sampai seminggu. Dan saya nggak belajar pelajaran yang ada di kelas. Saya otomatis ketinggalan pelajaran banyak, dan emang di kemudian harinya saya harus bakal ngejar. Saya nanya PR-nya apa aja, tugasnya apa aja. Di situ saya mikir, kalau misalkan saya nyanyain di bimbingannya ini, otomatis saya sama aja
sama aja ngejar target yang nggak bakal ada hasilnya kalau kayak gitu. Soalnya saya sampai ngerelain ngorbanin waktu saya dari saya di situ juga ngorbanin waktu saya di waktu lomba FLS 3N kebetulan di tingkat kabupaten itu saya ikut lomba FLS 3N juga. Lombanya itu tentang pembuatan film pendek. Nah, dari situ saya harus bagi waktu gimana caranya nggak ada yang bentrok. Terus pada saat kakak udah sampai di lokasi Olimpiade, nah gimana sih perasaan kakak? Ada deg-degan atau kayak takut gak menang? Gimana sih kak? Kebetulan pas kalau lomba di kabupaten itu bertempatkannya di masih online. Lombanya online, tapi saya lomba di hari Sabtu di sekolah, di perpustakaan. Di perpustakaan saya lomba sama yang lain. Ada empat orang, 2 putra, 2 putri. Nah, di situ kita pakai baju putih abu kayak biasa, cuma pakai helmet. Di situ kita pakai laptop sekolah, kita sambungin lah, masukin ke akun-akunnya. Jadi sistem perlombaan Olimpiade Bahasa Arabnya itu bukan sistem ngerjain langsung di kertas ujian soal atau langsung ditanya kayak cerdas cermat gitu. Jadi lombanya sebenarnya dari web, tapi dari situ webnya itu langsung nyatu ke nilai yang panitia yang di pusat. Jadi kalau misalkan kita masuk, kita udah input, kita udah lomba, itu otomatis nilai langsung keluar. Dari situ saya lomba dari pagi sampai selesai itu siang saya cek nilainya dan muncul kemudian katanya muncul nilainya itu lumayan lama. Saya lombanya di hari Sabtu bulan Juni. Di situ keluar lagi nilainya itu tanggal 5 Juli. Jadi ibaratkan kalau misalkan kita lomba ya, kita udah nggak sabar dong pengen ngelihat hasil dari keseluruhan pesertanya gimana, hasilnya gimana nih, memuaskan atau gimana. Jadi kan otomatis kita bingung kalau misalkan cuma tahu nilai kita sendiri tapi kita nggak tahu nilai orang lain. Di situ juga kan ada daftar listnya. Pas tanggal 5 Julinya itu saya ngelihat daftar listnya, saya benar-benar nggak pede. Kenapa? Karena saya posisinya dapat nilai cuma 76 apa 78 gitu. Saya benar-benar nggak pede karena sebelumnya di sebelum lombanya itu, di 1 minggu sebelum lombanya saya ngejalanin simulasi 3 kali dalam sehari, di pagi, siang, sama sore. Itu ngejalanin 3 simulasi sekaligus. Di yang pertama saya dapat nilai 80, yang kedua itu 85, yang terakhir 95. Di simulasi saya udah pede lah kalau misalkan nilainya segini mah. Saya juga nggak benar-benar panik kalau misalkan nilainya udah di atas rata-rata. Seenggaknya kalau misalkan ada yang di atas saya nggak ngecewain banget. Kalau misalkan saya kalah juga nilai saya emang udah berada di atas. Tapi kalau misalkan nilai saya 76 mah, saya mau ngarep apa? Saya bingung. Kayak kalau misalkan di sekolah ini aja saya lolosnya juara 1, tapi kan itu nggak berarti matokin kalau misalkan kita bisa ngalahin orang dari peserta dari sekolah lain. Makanya kan dari seluruh peserta itu ada banyak, dari kabupaten ke provinsi langsung ke seluruh Indonesia, ke nasional. Dari kabupaten sendiri, di satu kabupaten itu ada 6 sekolah kalau nggak salah. Ada 6 sekolah, iya, di sini yang ngirim pesertanya buat ikut lomba Olimpiade Bahasa Arab. Itu ada 6 sekolah. Di situ gimana caranya saya harus ngalahin kontingen-kontingen dari sekolah lain, yang mana sekolahnya sendiri kan konon terkenal karena emang sebelum Semancik dapat penghargaan
Olimpiade Bahasa Arab di tahun sebelumnya, karena kebetulan di tahun sebelumnya Olimpiade Bahasa Arab itu dimenangin sampai ke tingkat nasional. Tingkat nasionalnya itu juara 2. Angkatan sebelum saya 1 tahun, kelas 12 sekarangnya. Jadi di situ menanglah Semancik itu. Jadi targetnya gimana caranya Semancik itu emang harus ada di atas. Itu target. Jadi itu patokan dari guru pembimbing. Kalau misalkan nggak lolos, kayak ibaratnya saya malu sih sebenarnya kalau misalkan nggak lolos, karena udah kepilih, tapi karena saya main-main, jadi malah kayak ngeremehin, otomatis nggak lolos, kan malu sih, kayak gitu tuh. Di situ saya masih nggak expect sama nilai saya yang 76. Dari situ saya mikir, apa yang bakal saya lakuin kalau misalkan saya nggak lolos. Di situ saya udah nggak pede banget, karena emang takut ngedengar-dengar rumornya yang sekolah lain itu ternyata juga bisa menangin perlombaan ini, jadi saya takut otomatis. Dari situ pas saya ngelihat hasil list nilainya itu, saya paling atas. Saya paling atas dari semua peserta. Kalau misalkan kita udah ngelihat hasilnya, dan memang ya di setiap bimbingannya itu memang cukup keras. Kerasnya bukan berarti ada pemukulan seperti ya mukul-mukul gitu, nggak ada kekerasan verbal juga, nggak ada. Itu cuma ibaratkannya kerja keras, waktu kita siap dipotong, sama siap-siap kita ketinggalan pelajaran banyak karena kita kebanyakan dispensasi, sama juga siap-siap buat jangan kaget kalau misalkan nanti kita kalah karena kitanya kurang serius. Jadi dari situ saya mikir, saya akhirnya lega kan dari bimbingan yang begitu keras. Emang dari bimbingannya setiap hari, waktu itu setiap hari emang di jadwal, karena belum ada jadwal, jadi setiap hari, mau itu offline atau online. Jadi kalau misalkan offline udah kelar, lanjut pulang sekolah online dari jam habis isya sampai jam tengah 10. Di situ saya, yang biasanya di jam-jam segitu saya balik maghrib itu saya ngaji, habis itu langsung main sama yang lain. Itu saya nolak semuanya dalam waktu sebulan full. Sebulan saya nggak terlalu fokus main-main. Saya selebihnya bimbingan terus. Di situ kan saya masih ngerasa nggak nyangka aja kalau misalkan dari nilai yang segini saya masih lolos. Ternyata emang usaha saya memang cukup keras. Ngedengar rumor dari guru pembimbing juga, peserta-peserta lain itu masih kurang tahu gimana pembimbingannya. Jadi bahkan mereka dari yang sekolah lain nggak ada bimbingannya sama sekali. Jadi emang Semancik punya target kalau misalkan kita dibimbing, kita pasti menang. Dan ternyata emang benar. Kuncinya satu, bimbingan yang serius ya, dan juga bimbingannya dalam jangka waktu lama, jangan di jangka waktu dekat. Kayak misalnya hamin seminggu mau lomba, kita baru bimbingan. Jadi kayak ibaratnya materi yang kita pelajari itu belum tentu kita cerna, belum tentu kita pahamin, kita kuasain banget, sehingga kita bisa ngejawab semua pertanyaan dengan mudah. Gitu sih sebenarnya. Jadi Kak, ada saran nggak buat teman-teman kita yang mau belajar bahasa Arab juga? Harus gimana? Terus kita harus membagi waktunya atau gimana? Oke, buat teman-teman nih, buat siapapun, kalau semisalnya kalian berada di posisi yang dipercaya buat pihak sekolah buat mengikuti perlombaan, itu jangan kalian sia-siain diri kalian buat nggak menjunjung dan mempelajari apa yang harus kalian pelajari. Jadi kalau misalkan kalian udah dipercaya, banggain orang yang percaya sama kalian. Nah Kak, ada kata-kata nggak buat teman-teman kita boleh pakai bahasa Arab? Oh, lumayan sulit juga sih. Oke. Singkat aja Kak. Kata-kata dalam bahasa Arab ya? Ya. Oke, kata-katanya itu saya pernah nemu satu yang paling bermakna di hidup saya. Apa tuh Kak?
ijhad wala taksal wala takun gofilan panada matul rukba liman yatakasal. Artinya, bersungguh-sungguhlah, janganlah kamu malas dan jangan pula kamu lalai, karena sesungguhnya kesuksesan itu bukan milik orang yang malas. Dari situ saya masih salut banget sama orang yang pernah ngasih kata-kata itu ke saya. Dan itu pun pernah dijadiin lagu sama orang-orang di sana. Itu. Keren. Nah, Kak Tik, segitu aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.